Tapi kan bisa, nah ini mungkin ke Pak Marwan ini, kalau menyikapi kondisi ini, hitungannya seperti ini, jelas ada terjadi perbedaan. Nah ini kan kalau didiamkan saja, ini kan apa ya, publik tentu banyak yang kecewa ya Pak ya. Sampai sekarang pun meskipun quick count, real count, saya mencoba legowo katanya. Setiap kali saya seperti itu langsung protes semua itu di medsos saya. Jangan langsung terima. Nah ini apa ini upaya kita, kan sudah ada hak angket ini Pak Marwan. Ya, saya kira harus diingatkan lagi kepada publik bahwa pemenangnya itu belum jelas. Harus diingatkan bahwa Prabowo itu kalau bicara perhitungan yang dibuat Pak Agus atau yang dihitung sendiri oleh KPU, bahwa penangnya belum ada gitu. Itu satu hal. Tapi yang lebih penting adalah bahwa karena memang kecurangan itu sudah terstruktur, sistemik dan masif, maka yang lebih penting jadi pegangan kita bukan soal siapa pemenang, tapi bahwa kejahatan kecurangannya itu sudah TSM. Karena itu kita ingin ini dituntaskan dulu. Kalau ini sudah beres, baru rakyat itu bisa menerima, dan kita mengajak rakyat itu untuk bersikap bahwa kami tidak mengakui saat ini siapa pemenangnya, terserah itu versi quick count atau real count. Kami lebih membutuhkan penuntasan kecurangan TSM ini. Ini lebih dulu, ini lebih penting, dan itu caranya ya salah satu itu lewat angket. Bahwa dipersilakan ke MK, oke, mungkin itu bisa ditempuh, tapi yang penting kita tolak dulu, kita mau penyelenggara negara kita ini menuntaskan dulu masalah TSM, dan itu bisa lewat DPR, bisa mungkin lewat MK, tapi bisa juga lewat perlawanan rakyat. Karena rakyat tidak percaya. Jangan rakyat itu diminta untuk memaklumi kejahatan TSM yang sudah direncanakan. Dan pemerintah ini harus kita ingatkan. Dan sebaliknya, kita yang ada mungkin di 01 dan 03, ini harus bersatu untuk menyatakan sikap bahwa kita menolak hasil. Kenapa? Karena pemilunya curang. Kata kuncinya bahwa ini tolak. Karena Pak Mahfud MD mengatakan kan ya, percuma hak angket dan lain-lain itu kan nggak bisa membatalkan hasil pemilu. Yang bisa membatalkan hasil pemilu hanya melalui MK. Bang Marwan. Ya, saya kira kalau bicara tentang penyelenggaraan pemilu itu memang oleh KPU. Sementara angket ini terkait dengan kebijakan pemerintah, penyelidikan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Maka angket ini memang tidak akan objeknya itu bukan ke KPU tapi ke pemerintah. Sementara yang menetapkan hasil pemilu itu ya KPU. Pak Mahfud mungkin benar seperti itulah. Ya, saya kira saya setuju dengan itu. Tapi masalahnya kalau memang kecurangan itu sudah sedemikian rupa, maka wajar juga kalau rakyat itu menuntut ini dibatalkan. Melalui jalur politik begitu ya? Ya, melalui jalur politik. Tadi kan bicara soal bagaimana bahwa ini penyelenggaranya adalah KPU, angket itu kaitannya dengan pemerintah. Nah, kita nanti bisa saja meminta penyelidikan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari sebelum pemilu, termasuk soal misalnya mendiamkan DPT atau melakukan money politik dan sebagainya, mengerahkan polisi terutama ASN. Ini kan apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini mempengaruhi hasil yang ada di KPU. Jadi ada hubungan juga. Maka saya kira DPR harus sungguh-sungguh segera menuntaskan masalah angket kecurangan pemilu ini. Nanti kalau memang ditemukan ada pelanggaran yang sangat penting dan masif, dan juga ini bisa berdampak kepada hasil yang yang dihitung oleh KPU, ya otomatis saya kira itu bisa membatalkan hasil. Ya, karena Karena itu saya berharap
ya, kalau ini sudah dimulai oleh PDIP, maka kita sangat mengharapkan PDIP itu konsisten. Nah, kalau PDIP sudah konsisten, maka yang ada di Amin ya, dan juga di 03 mungkin cuma P3 ya, ini saya kira harus segera memproses usulan angket ini, dan saya kira itu perlu dimulai oleh 25 orang anggota dari minimal 2 fraksi ya, PDIP dengan siapa nanti, atau bagi-bagi aja lah. Saya kira itu masalah memulai itu sangat mudah sepanjang PDIP konsisten dengan sikapnya, dan saya berharap ya PDIP itulah yang paling banyak dicurangi, dirugikan oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo. Masa sudah seperti itu masih saja bisa menerima dan bisa berubah sikap, tidak melanjutkan usul angket yang datangnya juga dari PDIP. Jadi harapan saya konsisten, lalu yang ada di Amin dan P3 itu juga ikut segera mendukung gitu. Jangan mengecewakan rakyat. Nah, sebaliknya kalau mereka sudah melakukan itu, saya berharap rakyat itu bersatu mendukung usul angket ini, dan kalau perlu berkemah di depan kantor DPR itu untuk menjamin bahwa mereka melanjutkan. Nah, nanti kalau hasilnya sudah bisa ditemukan kejahatan Presiden Jokowi dalam di pemerintah lah, terutama yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini ditemukan oleh DPR, maka DPR bisa mengeluarkan pernyataan pendapat untuk nanti bisa dilanjutkan ke MK. Ya. Atau kalau tidak pun saya kira kalau rakyat terus bersuara, maka ya, suara rakyat, suara Tuhan. Harus batal gitu. Ya, saya kira soal audit forensik ini kan sudah banyak yang menyuarakan, dan DPR punya hak untuk melakukan pengawasan kepada lembaga negara ini, apalagi lembaga negara ini sangat penting. Saya tadi merasa kurang nyaman kalau disebut intruder. Intruder itu seolah-olah orang luar. Padahal ini adalah bagian dari sistem yang jahat gitu. Tuan rumahnya sendiri sebenarnya. Ya, itu dia juga gitu loh. Apalagi sengaja taruh di Singapura. Jadi jangan bilang intruder, tapi ini bagian dari sistem yang di-develop oleh KPU agar bebas melakukan berbagai kejahatan rekayasa. Jadi kita berharap ada secara resmi pernyataan dari DPR bahwa ini sebagai fungsi pengawasan ini harus diaudit. Nah, dari situ nanti juga melalui angket itu DPR bisa mengejar pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap KPU ini, sehingga ini bisa bebas begitu saja. Saya yakin ada peran dari pemerintah atau presiden untuk mempengaruhi bagaimana KPU yang syarat kecurangan ini bisa berjalan seperti sekarang. Gitu. Artinya jangan terpaku bahwa kalau bicara KPU itu bukan ranah atau objek untuk angket. Tidak, saya kira presiden juga pasti berperan untuk menghasilkan bagaimana sepak terjang KPU selama ini. Ya, karena tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Ya. Karena harus dipertanyakan, ini terjadi semacam pembiaran. Pembiaran. Sejak awal terlibat dalam rekayasa. Karena kalau tidak melakukan sesuatu ada semacam kelemahan-kelemahan tapi diam saja, itu kan kalau dalam hukum pidana pembiaran atau patut diduga kuat terlibat begitu ya. Bahasanya mungkin seperti itu ya. Tetapi ini mungkin saya ke Om Lim dulu ya. Orang mengatakan ya ini buktikan saja lah, jalurnya sudah jelas kok. Kalau gugat pemilu ini kan sudah jelas Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tahu kalau jalur hukum itu sendiri sangat erat kaitannya dengan komitmen politik begitu. Jadi kalau politiknya sudah tidak terbangun dengan yang sangat kotor, otomatis penegakan hukumnya juga hancur. Kan itu terkait, sehingga sudah sangat sewajarnya jika untuk memutus rantai tradisi kecurangan dalam pemilu di Indonesia itu harus dipotong atau dimulai dari jalur politik dulu, baru ke hukum. Kalau lompat langsung ke hukum, tapi
background politiknya seperti itu sama saja sia-sia badut yang terjadi, hanya formalitas belaka begitu ya. Sehingga apa yang dilakukan ini untuk menjawab Mahfud MD mungkin ya. Kalau langsung lompat ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur hukum, rasanya akan menjadi tindakan yang sia-sia begitu ya. Maka tentunya publik mendukung ini ya jalur politik yang ditempuh meskipun katanya tidak membatalkan hasil pemilu, tapi tujuannya bukan itu dulu. Tujuannya adalah untuk membangun sistem politik yang sehat dulu, ya, dengan berbagai cara ya, melalui mungkin kalau Pak Mawar memakzulkan Jokowi begitu ya, karena itulah perusak sistem politik begitu ya. Caranya menyehatkan politik demokrasi di Indonesia, atau kalau tidak, maka tradisi kecurangan di pemilu Indonesia ini akan terus berlanjut. Jadi nggak perlu kita menghabiskan triliunan untuk menyelenggarakan pemilu karena kita sudah tahu hasilnya ya. Jadi ini kayak formalitas.